Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku bakal ceritain gimana kok aku bisa nikah muda. Kalau soalnya banyak banget pertanyaan dari teman-teman aku, ya, terus dari adik kelas aku banyak banget yang nanya kayak kok bisa sih gitu sama guru sendiri lagi, ya kan? Ketemunya emang gimana? Emangnya dari sana udah pacaran gitu segala macam, kayak terus kayak Dani siapa segala macam, banyak banget pertanyaan kayak kok bisa gitu. Nah jadi awalnya tuh aku kan sekolah di Bina Fitra Lampung tuh. Jadi pas aku kelas 2 SMA atau 2 KMI, di sana tuh nyebutnya KMI, singkatan dari Kuliatul Mu'allimat Al Islamiyah. Itu aku mulai masuk tahfiz. Nah awal aku masuk tahfiz itu tahfiznya masih kurang terusin gitu, maksudnya kayak belum ada ketua, sekretaris gitu. Nah setelah singkat aku semester kedua itu udah mulai kesusun, jadi kita waktu dikumpulin terus kayak diomongin kalau misalnya sekarang tuh udah ada ketuanya, sekretarisnya gitu, jadi lebih kesusun gitu ya. Dan kebetulan suami aku nih ketua tahfiznya gitu kan. Jadi kalau dibilang, jadi pas kakak di sana udah suka dong, udah atau udah pacaran duluan dong? No, enggak, karena pas sana tuh bisa-bisa aja, masih antara guru sama murid gitu, jadi nggak ada yang kayak perasaan-perasaan gitu, nggak ada. Maksudnya bener-bener Ori, kamu murid saya ya kamu guru saya kayak gitu. Nah terus tuh jadi dia gitu ya, kalau di dunia itu sama sekali nggak ada yang namanya pacaran, suka atau apapun itu enggak. Ori benar-benar kamu dulu saya murid kamu kayak gitu, oke? Nah terus jadi kok bisa sih kak, awalnya tuh gimana? Nah itu pertanyaan itu yang paling banyak banget bilang, itu gimana kok bisa kayak gitu. Jadi itu awal mulanya, aku inget banget itu lebaran hari kedua, itu pagi-pagi. Jadi ibarat tuh ngajak aku nanyain tentang bapak aku ya. Nah jadi kan ibu aku buat status, memang beliau ini suami aku nih punya apa ya, karena memang udah tapi jadi kan punya kontak orang tua mulai santrinya gitu. Jadi sebelum ibu aku buat status, terus beliau nanya sama aku gitu kayak ini ayah kamu kayak gitu. Terus ya aku jawab iya kayak gitu kan. Terus pokoknya karena itu masih suasana lebaran, jadi kan ya main-main aja. Jadi aku bilang sini Ustaz, kalau misalkan mau main, mau silaturahmi boleh gitu. Jadi sebenarnya tuh awalnya tuh bercanda-bercanda doang, tapi nggak tahu tiba-tiba bisa jadi serius gitu loh. Jadi aku bilang kan, jangan, katanya nanti disangkanya mau lamar gitu kan. Terus ya udah nggak apa-apa, main-main aja kata gitu kan. Terus udah bercanda-bercanda situ, terus tuh kayak tiba-tiba obrolan itu kayak makin serius gitu. Jadi tiba-tiba udah bahas nikah. Terus aku juga kayak bilang, aku tadinya main-main gitu kan, kayak bilang ya udah nikah gitu kan. Maksudnya tuh kayak masih deketin bercanda gitu, tapi nggak tahu kalau misalkan ternyata itu malah jadi beneran. Karena aku tuh bilang sama ibu aku kan, aku bilang kalau misalkan Mi gimana kalau misalkan ada yang ngajakin aku nikah. Terus awalnya tuh kayak aku udah takut sendiri kan, takut kayak gak usah gitu, kamu tuh masih kecil gitu, mau kuliah segala macem. Dan ternyata pas aku tanya, mami aku mau nikah, kalau misalkan ada yang mau nikahin aku gimana gitu, terus langsung dijawab ya udah nggak apa-apa, kalau misalkan kamu mau nikah aja. Kayak speechless gitu, kok dibolehin gitu. Karena memang awalnya ibu aku tuh bilang kalau misalkan aku tuh nggak harus, cuman kayak pengen aku tuh sampai S2. Terus pas
makanya pas aku tanya terus ibuku jawab kayak gitu, aku kayak beneran serius ini boleh kayak gitu. Lanjut, saya tadi sempat kepotong. Jadi dia lebaran kedua itu terus beliau chat, terus kayak awalnya bercandaan jadi beneran gara-gara ngomong yang ya udah nggak apa-apa ke rumah silaturahmi gitu kan. Terus beliau bilang kayak jangan nanti dikiranya mau lamar gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Nah dari situ tuh udah mulai kayak bercanda tapi jadi serius gitu. Terus akhirnya karena pembahasannya dia serius, aku nanya lah sama orang tua aku, lebih ke ibu aku sih ya. Waktu aku ingat banget aku lagi nyetrika baju, ibu aku juga lagi nyapu. Terus aku nanya, Mi gimana kalau misalkan Ustadz ada orang, aku gak bilang Ustadz, aku bilang ada orang yang mau nikahin aku. Terus awalnya tuh aku mikir kalau misalkan pasti nggak dibolehin, kayak aku udah tahu jawabannya, kayak kamu tuh masih kecil, mau kuliah umur segitu, nanti kamu mau gimana bisa nggak apa enggak gitu. Awalnya aku mikir gitu, tapi setelah aku tanya gitu kan, aku awalnya takut gitu kan, terus tanya aja lah, aku berani diri aja. Terus dan aku bener-bener nggak, kaget banget, speechless waktu ibu aku bilang, ini gimana kalau misalnya ada yang mau nikahin aku. Terus ibu aku bilang, ya udah nggak apa-apa kalau misalkan ada yang mau, ya udah silakan aja kayak gitu. Langsung boleh gitu, kaget lah karena orang tuaku, bukan orang tua sih, ibu aku tuh pernah bilang kayak aku tuh kok bisa lulus S2 dulu gitu. Terus nenek aku juga tuh kayak pernah ngasih pesan kalau misalnya kamu tuh kuliah dulu, pokoknya kerja dulu, harus pokoknya nikmati masa-masa muda kamu, udah puas, udah bosen baru kamu nanti nikah gitu. Soalnya kan mungkin karena udah pengalaman jadinya, makanya aku dikasih pesan kayak gitu. Nah tapi setelah ibu aku bilang kayak gitu, aku kaget. Terus yang bener kayak gitu kan, yang beneran boleh nikah gitu. Ya boleh, emangnya kenapa nggak boleh? Karena kamu sama aja kan, kamu mau nanti, mau sekarang, mau setelah kuliah, mau sebelum kuliah juga nanti bakal nikah kan. Terus aku pikir ya juga sih bakal nikah, tapi disitu kayak masih nggak percaya gitu kan, kayak ini beneran gak sih. Terus akhirnya aku bilang sama suami aku sekarang ini, sama beliau, boleh sama ibu kayak gitu. Terus yang bener kan, terus kayak dia juga kayak masih nggak percaya gitu kan, kayak boleh gitu, kayak sama-sama kayak nggak percaya gitu. Terus ya udah kalau memang misalkan boleh ya mau nemenin orang tua gitu. Terus tuh sekitar seminggu setelah lebaran itu beliau datang ke keluargaku, bukan minta sih sebenarnya, kayak yang ngomong kalau misalkan beliau ini mau serius sama aku. Itu bukan keluarga kecil sih, dia keluarga besar, soalnya langsung di rumah nenekku yang pokoknya di situ ada paman gitu, aku manggilnya nenek. Pokoknya di paman itu ada bapak, kakak, bapak, nenek, kakek, pokoknya semuanya sudah datang sendirian malam-malam. Berkesasar juga sih, nggak kesasar sih, kayak nextnya tuh salah gitu pokoknya. Terus ditanya-tanya, nasi dikira nggak, deg-degan, bener deg-degan banget, kayak ini beneran nih, pokoknya kayak masih nggak nyangka kalau ini beneran gitu. Terus ya udah akhirnya pas ditanyain kan sama ada juru bicaranya, gimana Tini gitu kan jawabannya. Terus aku bilang sekitar 2 minggu. Nah jadi 2 minggu inilah masih gimana sama-sama mantapkan hati gitu, kayak istikharah gitu, maksudnya minta yang terbaik. Pokoknya istikharah lah, sama-sama istikharah, sama-sama minta yang terbaik yang mana gitu kan, maksudnya bukannya pilihan ya, tapi cuman
kayak intinya kita minta apakah ini yang terbaik buat kita atau enggak gitu. Terus setelah 2 minggu itu aku udah istiqoroh, Bella pun begitu. Dan malam-malam pokoknya Bella datang lagi ke rumah, ini yang ke rumah aku, bukan ke rumah nenek aku, ke rumah. Terus nemenin orang tua aku udah ngobrol, terus aku keluar si jawaban dan aku bilang iya aku terima gitu. Dan dari situ ini dia, terus aku terima deh. Dan setelah aku bilang iya aku mau, itu akhirnya ditentuin tanggal buat hitbahnya. Nah hitbah ini aku lupa tanggal berapa, pokoknya aku inget itu bulan Juli ya, bulan Juli itu hitbahnya. Jadi alhamdulillahnya ibu beliau bisa datang ke rumah di saat aku tuh kayak lagi genjer-genjernya covid gitu kan. Jadi sempat khawatir kalau misalkan kayak gak bisa datang kan gak mungkin banget. Jadi alhamdulillahnya bisa datang, terus dan alhamdulillah juga berjalan dengan lancar. Jadi aku bisa deh kapan-kapan masukin foto mungkin ke akun sosmed aku ya. Terus ya udah lamaran. Jadi awalnya beliau tuh minta weddingnya Walimatul Ursnya itu semua kuliah, cuman karena itu juga kan setahu aku tuh harus 19 tahun ke atas ya. Kalau misalkan dia di bawah 19 tahun itu biasanya kayak ada sidangnya gitu dulu, pokoknya ada sidang-sidang gitu deh pokoknya. Karena aku udah sekarang aku nunggu 19 tahun juga kan, jadi aku minta di bulan Desember itu tanggal 6 itu. Oke, nah jadi gitu sih awalnya. Kalau misalkan kurang detail bisa tanya aja di kolom komentar. Jadi siapa tahu kalau misalkan ada yang kalian kurang jelas atau apa, bisa aku buatin video yang selanjutnya. Oke, gitu aja deh. Pokoknya kalau misalkan kalian bilang kayak gak nyangka nikah sama guru sendiri kayak gitu, jangankan kalian, aku sendiri aja kayak masih gak nyangka kayak ini guru aku gitu, kok bisa sih gitu loh. Tapi ya itu ya, soalnya kita nggak tahu jodoh kita itu siapa, di mana. Maksudnya kita tahu, kita sering nemu orang baik gitu kan, kita sering menemukan laki-laki baik, tapi laki-laki baik belum tentu laki-laki yang tepat buat kita gitu. Jadi kalau orang baik belum tentu tepat, tapi kalau yang tepat itu insya Allah pasti baik kalau kata usi kita. Oke, jadi segitu ceritanya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa tanya di kolom komentar. Jadi nanti siapa tahu ada video susulan. Itu dulu, pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Sekian, maaf kalau misalkan kurang jelas atau pembawaan aku yang masih membingungkan. Pokoknya gitu deh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.